warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Alpan dari kelas 12 Akuntansi 1. Akan mempresentasikan sebuah materi mengenai sumber dan jenis pendapatan desa. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas absen kelas 12. Ingin tahu lebih jelas? Yuk simak penjelasan berikut. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Sedangkan rekening desa sendiri adalah rekening tempat menyimpan uang dan menampung seluruh penerimaan desa yang dapat digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Sudah jelas, berupa dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 angka 20 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa, desa hanya boleh memiliki satu rekening bank saja. Sumber-sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa terdiri dari 7 sumber, yaitu yang pertama ada pendapatan asli desa, yang kedua ada alokasi APBN. Dari alokasi anggaran pusat berbasis desa 10% dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Yang ketiga, ada bagian dari PDRD kabupaten atau kota, paling sedikit 10%. Yang keempat, ada alokasi dana desa atau ADD, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dikurangi DAK. Pemerintah dana penunda dan atau mengurangi dan perimbangan jika kabupaten atau kota tidak mengalokasikan ADD. Yang kelima, ada bantuan keuangan dari APBD provinsi, kabupaten atau kota. Yang keenam, ada hibah dan sumbangan pihak ketiga. Dan yang ketujuh, ada lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya, ada klasifikasi dan jenis pendapatan desa. Yang pertama, ada pendapatan asli desa. Pendapatan ini murni upaya yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan ke dalam rekening kas desa. Beberapa jenis objek pendapatan ini antara lain yaitu hasil usaha desa, antara lain bagi hasil BUMDes. 2. Hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala besar. Sumbangan masyarakat desa. Yang keempat, pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa. Yang kedua, ada pendapatan transfer. Untuk kelompok pendapatan transfer sendiri bersumber dari dana yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten yang dilakukan melalui transfer dari rekening kas pemerintah menuju ke rekening kas desa. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis antara lain dana desa DD, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, alokasi dana desa atau ADD, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten atau kota. Ada pendapatan lain. Untuk kelompok pendapatan terakhir merupakan kelompok pendapatan yang diterima desa yang bersumber dari kerja sama desa, dana CSR, bunga bank, hibah, dan lain sebagainya yang sah. Untuk lebih jelasnya mengenai apa saja jenis pendapatan lain ini, berikut adalah lengkapnya. Yang pertama, ada penerimaan dari hasil kerjasama desa. Yang kedua, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Yang ketiga, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang keempat, ada koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Yang kelima, ada bunga bank, dan terakhir pendapatan lain desa yang sah.